Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Real Madrid versus Real Betis. Real Madrid menjamu Real Betis di pekan ke-32 La Liga Spanyol musim 2020-2021. Bermain di Stadion Alfredo Di Stefano, Real Madrid harus puas dengan skor 0-0. Zinedine Zidane memainkan Nacho sebagai bek kiri pada laga ini. Zidane membuat 4 perubahan jika dibanding starting 11 saat melawan Cadiz. Dani Carvajal, Isco Alarcón, Marco Asensio, dan Luka Modric tampil sejak menit awal. Madrid memulai laga dengan cara yang lambat. Peluang bagus didapatkan pada menit ke-25, tapi sepakan Karim Benzema digagalkan Claudio Bravo. Sebelumnya ada peluang dari Rodrigo yang bisa diblok pemain Real Betis. Betis punya peluang lewat aksi Diego Lainez pada menit ke-29, tapi belum tepat sasaran. Lini belakang Real Madrid tampil solid dan tidak memberikan ruang bagi Real Betis. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Real Madrid memulai babak kedua dengan lebih agresif. Pada menit ke-55 peluang emas didapatkan Rodrigo. Namun sepakan pemain asal Brazil itu hanya mengenai mistar gawang. Zidane membuat pergantian pemain 4 menit berselang. Rodrigo digantikan Vinicius Junior. Madrid kembali punya peluang pada menit ke-68, tetapi eksekusinya Luka Modric masih digagalkan Bravo. Madrid lantas memasukkan 2 pemain, Marcelo dan Alvaro Odriozola untuk mengubah permainan. Pergantian itu tidak membuahkan hasil. Zidane kemudian memilih memainkan Eden Hazard dan pemain muda Antonio Blanco pada menit ke-77. Casemiro punya peluang bagus pada menit ke-81. Namun upaya pemain asal Brazil mengkonversi sepak sudut Odriozola menjadi gol masih gagal di tangan Bravo. Kedudukan masih 0-0. Hasil imbang membuat Real Madrid tetap berada di posisi kedua klasemen La Liga dengan 71 poin. 2 poin dari Atletico Madrid. Namun Atletico masih punya 1 laga di tangan. Real Madrid ditendang dari Liga Champions. Zinedine Zidane tak logis dan absurd. Zinedine Zidane menyatakan akan menjadi tidak logis dan absurd bagi Real Madrid untuk ditendang dari Liga Champions karena keterlibatan mereka dalam proposal Liga Super Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, publik sepak bola dihebohkan dengan rencana pembentukan Liga Super Eropa. Kompetisi baru yang disebut-sebut bakal menjadi pesaing untuk Liga Champions. Real Madrid yang dipimpin Presiden klub Florentino Perez berperan penting dalam rencana pembentukan Liga Super Eropa. Bersama 11 klub pendiri lainnya, mereka mengumumkan rencana tersebut pada Minggu 18 April 2021. Namun rencana itu kocar-kacir dalam waktu 48 jam, karena Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, Inter Milan dan Atletico Madrid memutuskan untuk menarik diri dari keikutsertaan Liga Super Eropa setelah mendapatkan protes dari fans masing-masing. UEFA dan badan pelaksana kompetisi domestik mempertimbangkan kemungkinan sanksi bagi mereka yang dianggap melakukan pengkhianatan dengan membentuk kompetisi pesaing. Ketika dikatakan kepadanya bahwa Real Madrid bisa ditendang dari kompetisi Eropa pada musim ini, dengan Los Blancos akan menghadapi Chelsea di semifinal, Zidane berkata, "Kami memiliki hak untuk bermain di Liga Champions. Itu tidak masuk akal dan absurd bahwa kami didiskualifikasi. Tidak, saya tidak memiliki kekhawatiran. Kami akan bermain di semifinal sebagai hak kami," kata Zidane. Kubu Real Madrid nampaknya ingin melupakan gonjang-ganjing Liga Super Eropa dan tetap fokus untuk pertandingan berikutnya. Setelah melawan Real Betis, Real Madrid akan menyambut Chelsea untuk leg pertama babak semifinal Liga Champions pada pertengahan tengah pekan. Liverpool sekarang berpeluang besar kalahkan Madrid dalam perburuan Mbappe. Juara Premier League musim 2019-2020 lalu, Liverpool dikabarkan berpeluang besar mengalahkan Real Madrid dalam perburuan Kylian Mbappe. Mbappe sepertinya akan cabut dari PSG. Ia memang masih terikat kontrak di klub tersebut hingga tahun 2022. Akan tetapi ia sampai sekarang belum memperpanjang kontrak tersebut. Jika terus berlanjut sampai musim depan, PSG bisa kehilangan jasanya secara gratis. Banyak klub yang tentu ingin mendapatkan jasanya. Akan tetapi belakangan Mbappe seringnya cuma dikaitkan dengan 2 klub saja, yakni Liverpool dan Real Madrid. Real Madrid difavoritkan untuk bisa memboyong Kylian Mbappe, sebab di sana ada idola pemain Prancis itu, yakni Zinedine Zidane. Akan tetapi Florentino Perez, presiden Real Madrid, sebelumnya sudah mengatakan bahwa timnya akan kesulitan untuk memboyong pemain seperti Mbappe atau Erling Haaland. Itu berkaitan dengan kegagalan El Real berlaga di ajang Eropa Super League. Secara umum tidak akan ada transfer besar musim panas ini. Ketika uang tidak mengalir dari klub kaya ke klub miskin, semua orang menderita. Tidak mungkin mendatangkan pemain seperti Kylian Mbappe atau Erling Haaland. Secara umum tidak hanya untuk Real Madrid, tanpa European Super League, kata Perez. Dengan demikian kini tersisa Liverpool saja dalam perburuan Kylian Mbappe. The Reds pun jadi favorit untuk bisa memboyong pemain 22 tahun tersebut. Kabar ini dilansir oleh The Mirror.
Kans mereka makin besar karena pemilik Liverpool yakni John Henry dikabarkan memberikan lampu hijau untuk memboyong Mbappe. Henry siap memboyong Mbappe demi memperbaiki hubungan antara dirinya dengan fans Liverpool yang retak. Hal ini terlepas dari keputusan pengusaha asal Amerika itu untuk membawa The Reds bergabung dengan European Super League. Henry disebut siap mengeluarkan dana besar bagi Liverpool untuk memboyong Mbappe. The Reds sendiri punya duit banyak setelah mendapatkan suntikan dana investasi besar. Sebelum ini, Real Madrid disebut berada dalam posisi terdepan dalam perburuan Kylian Mbappe ketimbang Liverpool. Sebab Mbappe mulai diklaim sudah mencari rumah di Spanyol. Sulit, tapi Zidane masih yakin Real Madrid juara. Zinedine Zidane masih percaya Real Madrid bisa juara La Liga musim 2020-2021 ini. Memang sulit, tapi bukan berarti mustahil. Saat ini persaingan di papan atas begitu ketat. Real Madrid saling kejar-kejaran poin dengan Atletico Madrid, begitu juga dengan Barcelona. Namun Barca masih menyimpan satu pertandingan. Artinya jika menang, mereka bisa langsung menyalip Real Madrid. Selain itu, Barca masih akan menghadapi Atletico langsung beberapa pekan ke depan. Andai Barca menang, Atletico akan tersalip. Yang jelas situasinya sulit bagi Madrid. Lalu mengapa Zidane percaya diri? Madrid hanya bisa juara jika Atletico Madrid dan Barcelona sama-sama kehilangan poin. Tentu dengan syarat Real Madrid harus menang. Situasi ini sulit, Zidane mengakuinya. Liga selalu sulit. Saya selalu berkata bahwa La Liga sangat kompetitif. Ada 38 pertandingan dan tidak ada yang mudah. Dan itu tidak berubah musim ini. Menurut saya, La Liga telah menjadi salah satu liga terbaik untuk waktu yang lama. Bagaimanapun kami akan mencoba menjuarainya. Kami siap memberikan performa terbaik kami dan ingin terus bermain dengan cara yang sama. Kami menghadapi tim bagus. Kami tahu siapa yang kami lawan dan kami harus memberikan permainan terbaik kami. Itulah yang kami ingin lakukan. Tutup Zidane. Kata Zidane soal isu wasit akan sulitkan Madrid di semifinal Liga Champions. Real Madrid bakal saling pukul dengan Chelsea untuk perebutan satu tiket ke final Liga Champions musim 2020-2021. Laga bakal alot untuk Los Blancos. Rabu 28 April 2021 pekan depan, Madrid akan terlebih dahulu menjamu Chelsea pada leg pertama semifinal. Sepekan setelahnya giliran mereka yang menyambangi Chelsea. Semifinal Liga Champions selalu sulit, tapi bisa jadi lebih alot lagi bagi Real Madrid musim ini. Pasalnya mereka termasuk salah satu tim yang jadi pelopor European Super League. Muncul gosip miring bahwa UEFA akan dengan sengaja menyulitkan Madrid di semifinal. Lalu apa kata Zidane? Sebelumnya ada isu bahwa UEFA akan melarang Madrid bermain di Liga Champions musim ini. Zidane membantah tegas isu tersebut. Madrid punya segala hak untuk bermain. Saat ini memang Madrid belum memikirkan duel kontra Chelsea, tapi mereka siap bermain. Kami akan bertanding di Liga besok dan setelahnya akan punya waktu untuk fokus ke semifinal. Saya tidak cemas. Sudah banyak hal yang dikatakan soal pertandingan ini, dan kami akan memainkan semifinal kami karena kami punya hak bermain, kata Zidane. Lalu soal isu wasit akan menyulitkan Madrid, Zidane mengakui tidak khawatir. Dia yakin wasit akan bertindak profesional seperti seharusnya. Madrid hanya perlu bermain. Wasit yang berada di lapangan akan bertindak untuk kebaikan sepak bola. Ini persoalan konyol, saya tidak akan membahasnya. Saya bisa tegaskan bahwa kami akan bersiap bermain di semifinal Liga Champions, tegas Zidane. Terlalu mahal. Arsenal tidak sanggup permanenkan Martin Odegaard. Kebersamaan Arsenal dengan Martin Odegaard dilaporkan akan berakhir di musim panas nanti. The Gunners dilaporkan tidak sanggup untuk mempermanenkan pemain Real Madrid itu di musim panas nanti. Di bulan Januari kemarin, Arsenal mendapatkan amunisi baru. Mereka berhasil meminjam Martin Odegaard dari Real Madrid hingga akhir musim nanti. Sejauh ini performa Odegaard cukup memuaskan di Arsenal. Alhasil Mikel Arteta diberitakan ingin mempertahankan sang pemain di musim panas nanti. Bild mengklaim bahwa Odegaard kemungkinan besar akan kembali ke Real Madrid setelah Arsenal dilaporkan tidak mampu mempermanenkan sang pemain di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Arsenal tidak sanggup untuk menembus klausul rilis Odegaard. Pemuda asal Norwegia itu memiliki klausul rilis yang sangat tinggi. Ia hanya bisa meninggalkan Real Madrid dengan bayaran sebesar 300 juta euro. Dana transfer Arsenal cukup terbatas, sehingga mereka tidak sanggup membayar uang semahal itu. Laporan itu juga mengklaim bahwa Real Madrid sama sekali tidak berencana menjual Odegaard. Mereka percaya bahwa sang pemuda adalah masa depan Real Madrid. Ia dinilai bakal memainkan peran penting di skuad El Real. Dengan menuanya Luka Modric, Zidane berencana untuk memberdayakan sang pemain lebih sering lagi di musim depan. Arsenal sendiri dilaporkan akan mencari alternatif pengganti Odegaard. Mereka dilaporkan tertarik mendatangkan Julian Brandt dari Borussia Dortmund.